Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, minggu ke-17 setelah Trinitatis, Tuhan selalu memberikan sukacita kepada kita pribadi lepas pribadi. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita dan kekuatan kepada orang yang lemah. Arahkanlah telingamu kepada seruan mereka yang berduka cita dan menghadapi pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan jawablah permohonan mereka sesuai dengan rencanamu yang terbaik, agar mereka mengetahui dan mengakui bahwa Engkaulah penolong dan tempat perlindungan sesungguhnya dalam masa penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441, ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-11 ayat 18 sampai 20. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan kesepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat kembali. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah keserahkan perkaraku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan ayat 3.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali segala perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami yang senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh kasih karunia-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dia menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54, ayat 1, 3, dan ayat yang keempat. Holy
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian dituliskan, kami akan membacakan bagi kita sekalian. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita memaknai hidup bersama dengan orang lain yang ada di sekitar kita adalah persaingan, maka rentan sekali kita akan mengalami sengketa dan pertikaian. Jika kita menganggap orang-orang di sekeliling kita adalah menjadi kompetitor bagi diri kita, maka rentan sekali kita akan mengalami sengketa dan pertikaian. Tapi sekalipun demikian, kita sadar bahwa itu akan menimbulkan sengketa, menimbulkan pertikaian, tapi prinsip demikian banyak dimiliki oleh orang-orang, termasuk orang-orang yang mengaku seorang Kristen yang percaya kepada Yesus. Karena dengan menjadikan, karena usahanya untuk menjadikan dirinya menjadi terkaya, menjadi terhebat, menjadi terbaik menurut dia, menjadi tersegalanya, maka dia akan melakukan apapun di dalam kehidupannya. Sebab semua dianggap adalah menjadi saingan.
bukan hanya orang yang lebih tinggi ilmunya, bukan hanya mereka yang lebih cantik dari dia, bukan hanya karena orang lain lebih pintar atau lebih kaya dari dirinya, tapi semua dianggap rata bahwa semua adalah saingan, semua adalah lawan, termasuk teman duduk, termasuk teman satu tempat tidur, termasuk teman satu rumah. Kan tidak jarang juga suami istri sering bersaing di rumah. Kan begitu kan Bapak Ibu? Bukan hanya untuk hal-hal yang paling besar, tapi di rumah saja pun, di satu keluarga pun ada persaingan. Meski kita tidak menyebutnya dengan istilah bersaing, tapi realitanya ada persaingan. Seorang kakak adik, dia selalu berusaha tampil lebih baik untuk mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Di tempat di mana kita belajar, di tempat di mana kita bekerja, kita membuat diri kita, menciptakan diri kita menjadi orang yang tersegalanya, sehingga tanpa kita sadari sering sekali perilaku dan sikap demikian menimbulkan sengketa dan pertikaian tanpa kita sadari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats kita pada minggu ini, Yakobus melalui suratnya mengingatkan dan menegur para pembacanya. Yakobus melalui khotbah kita ini mengingatkan kita sekalian bahwa hawa nafsu, iri hati, dan mencari kesenangan dunia di antara orang-orang percaya sangatlah membahayakan. Bukan hanya membahayakan orang lain, tapi juga akan membahayakan diri kita sendiri. Jika masih ada di dalam hati kita hawa nafsu yang berlebihan, bahkan ambisi kita yang lebih daripada sepantasnya, yang tidak semestinya pun kita berkompetisi, tapi kita menjadikan diri kita harus menjadi orang tersegalanya, maka hal-hal seperti itu Yakobus katakan sangat membahayakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Bukan hanya membahayakan bagi orang lain, tapi juga membahayakan diri kita sendiri. Apa bahayanya Bapak Ibu saudara-saudara? Yakobus menuliskan beberapa hal yang sangat membahayakan kehidupan orang percaya jika di dalam diri seseorang itu bertumbuh hawa nafsu yang berlebihan. Jika di dalam hati dan pikiran seseorang itu bertumbuh subur iri hati dan mau mencari kesenangan duniawi yang berlebihan di dalam hatinya, ada hal-hal yang sangat membahayakan. Yang pertama Yakobus katakan adalah akan ada timbul sengketa dan pertengkaran. Itu yang bisa kita lihat dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Hawa nafsu dan iri hati dalam diri seseorang memang, kalau menurut kita, jika positif, itu bisa menunjukkan jati diri kita menjadi lebih hebat dilihat orang lain. Tapi tanpa kita sadari, iri hati dan hawa nafsu itu akan menjadi bom waktu yang seketika boleh meledak dan boleh memproduksi hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Hawa nafsu yang dipelihara oleh setiap orang, iri hati, serta ingin memperoleh kenikmatan dunia yang lebih daripada semestinya, diibaratkan seperti bom waktu yang seketika boleh meledak dan akan mendatangkan persoalan besar di tengah-tengah kehidupannya sendiri. Apa yang Yakobus katakan Bapak Ibu saudara-saudara? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya lalu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar. Keinginan kita, saya harus menjadi orang yang terdepan, tapi ternyata ada banyak orang di sekeliling kita yang jauh lebih terdepan dari diri kita,
Maka untuk bisa mewujudkan hasrat kita, hawa nafsu kita yang menginginkan hal terdepan itu, maka tidak jarang di kehidupan manusia membunuh sesamanya. Demi mewujudkan apa yang menjadi harapannya, demi mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya, tidak jarang orang menghalalkan segala cara. Bukan hanya yang saingan sungguh-sungguh, tapi tidak jarang manusia bisa membunuh dan bertikai dengan saudara, sahabat terdekat, atau siapapun. Jika sudah terkait dengan keinginan dirinya, dia tidak akan merasa sungkan melakukan hal-hal sekalipun itu sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali manusia membuat alasan yang seolah-olah itu benar dilakukan. Sering sekali dari antara kita melakukan hal-hal yang menurut kita itu tidak salah pendeta katanya. Itu tidak fatal inang. Karena tujuan kita hanyalah mau menikmati kehidupan yang sementara ini. Apalagi orang-orang muda dengan sangat simpel mau katakan, hidup ini sementara. Hidup ini sebentar saja, maka jangan sia-siakan. Benar, tidak disia-siakan tapi untuk hal-hal yang baik. Tapi ada banyak orang yang memakai kata menikmati hidup yang sementara itu tidak mengisi dengan hal-hal yang baik. Tapi menyenangkan dirinya sendiri lebih daripada menyenangkan hati Tuhan. Jatuhnya kemana? Dia akan menjadi orang yang egois. Dia menjadi orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia lakukan apa saja. Yang penting aku senang, enggak mengganggu hidupmu, begitu kan? Seolah-olah kita anggap itu halal. Kalau tidak merugikan orang lain, tidak mengusik kehidupan orang lain, itu menyenangkan diri kita sendiri. Sehingga kita lupa ternyata orang yang lebih menyenangkan hati dan dirinya sendiri, itu adalah orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Tapi orang yang bersenang menyenangkan hatinya, tetapi telah terlebih dahulu menyenangkan hati Tuhan, itulah kesenangan yang semestinya kita mau pakai dalam istilah hidup ini hanya sementara saja. Tapi ada orang saking berpikir hidupnya sementara, dia mau cari kesenangan yang belum semestinya dia peroleh. Ada orang mau mencari kesenangan yang sebenarnya kesenangan itu, kenikmatan itu hanyalah kenikmatan sesaat. Tapi di balik kenikmatan itu justru mendatangkan malapetaka dan persoalan di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena keinginan kita yang berlebihan untuk mencapai kenikmatan dan kesenangan duniawi yang berlebihan, sehingga kita lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita hanya mau menyenangkan diri kita sendiri. Yakobus justru katakan, maka karena itulah kamu tidak memperoleh dan tidak mendapatkan apa-apa. Karena keinginan kita hanya untuk menyenangkan diri kita sendirilah, maka kita tidak memperoleh apa-apa. Bahkan sekalipun kita berdoa, yang kita katakan saudara-saudara, saya bukan kurang berdoa inang. Saya sudah berdoa pagi, siang, sore dan malam. Bahkan 90% hari-hari saya, waktu saya pakai berdoa. Bangun meditasi, mau berangkat kuliah, berangkat bekerja saya berdoa. Begitu sampai di tempat pekerjaan saya berdoa. Bahkan sembari mengemudikan kendaraan saya pun saya berdoa. Kita mau simpulkan hidup kita ini penuh dengan doa. Tapi kenapa kita tidak memperoleh apa-apa? Yakobus katakan dalam ayat yang ketiga, kamu berdoa juga tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena semua yang kamu minta, semuanya untuk kamu habiskan. Dan untuk kenikmatan dan kesenangan kamu sendiri. Berarti sering sekali kita salah berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara,
Sering sekali kita ini berdoa yang sebenarnya adalah kita mau katakan doa itu adalah sebagai bentuk, sebagai wujud kita mau menunjukkan relasi baik antara kita dengan Tuhan. Yang kita katakan doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tapi sesungguhnya doa itu kita jadikan sebagai alat untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita minta, Tuhan beri saya kelulusan, Tuhan berikan saya IPK yang tinggi, Tuhan berikan saya kenaikan pangkat, Tuhan berikan saya kenaikan gaji, Tuhan berikan saya jodoh yang cantik, ganteng, kaya, baik pula. Komplit kan kita mintanya? Karena tidak ada orang yang meminta hanya baik. Kalau saya dulu minta jodoh, minta yang baik, ganteng pula, kaya lagi. Bisa pula saya atur, gitulah maunya. Ya. Tapi dari semua permintaan kita, seberapa besar kita menyampaikan dalam doa kita sebagai bukti, sebagai tanda, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Jangan-jangan kita lupa bersyukur di sepanjang kalimat doa kita, di sepanjang kata-kata yang terucap dari diri kita, hampir-hampir berupa list tentang kebutuhan dan permintaan yang sifatnya untuk menyenangkan hati kita. Tapi kita lupa di dalam doa kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka kalau hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara merasa kok doa saya belum dijawab sama Tuhan. Kenapa doa saya yang begitu panjang, yang begitu terurai dengan rangkaian kata-kata yang manis dan lembut, kok enggak dapat apa-apa? Mari koreksi doa-doa kita. Seberapa besar dan seberapa banyak kita menyampaikan ungkapan syukur dan pujian kepada Tuhan melalui doa kita. Kalau kita mau katakan 50-50 pendeta, atau mungkin 100% hanya untuk diri kita, atau mungkin kita katakan 100% full untuk Tuhan. Sebelum Tuhan menilainya, renungkan kembali apa yang kamu sampaikan dalam doamu. Karena sering sekali kita menjadikan doa itu hanya sebagai sarana permohonan bermacam-macam list yang tujuannya untuk menyenangkan hati kita. Dalam hal ini kita ditegur dan diingatkan oleh Yakobus sehingga kita benar-benar memperoleh apa yang kita rindukan dan apa yang kita harapkan, terhindar dari bentuk sengketa dan pertikaian terhadap sesama. Hal yang kedua yang disampaikan Yakobus juga adalah dari khotbah kita ini, bahaya yang selanjutnya adalah mengutamakan kehidupan duniawi. Tuhan Allah menghendaki manusia agar tidak serupa dengan dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2 itu, hendaklah kamu tidak serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan menginginkan saya, Tuhan menginginkan kita sekalian tidak sama dan tidak serupa dengan dunia. Tuhan menginginkan umatnya, Tuhan menginginkan manusia ciptaannya menjadi orang, menjadi ciptaan, menjadi makhluk yang berbeda dengan dunia. Tapi manusia sering sekali terlena oleh tawaran kenikmatan dunia yang sesat. Jika seseorang terlalu mengasihi dunia, maka kasih Allah akan sulit ia rasakan. Jika seseorang hanya mengedepankan tentang kenikmatan dunia yang menyesatkan itu, sulit bagi dia berkata syukur dalam hidupnya. Jika seseorang terlalu mengutamakan kenikmatan atau kebahagiaan dunia yang sifatnya sementara, susah bagi seseorang itu mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Karena itu Yakobus juga katakan, dengan mengasihi dunia itu akan menimbulkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang akhirnya akan menuntun kita kepada kebinasaan. Itu yang Yakobus katakan.
Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Jika sungguh-sungguh ingin merasakan kemurahan, kebaikan, kuasa, dan rasa syukur yang daripada Tuhan, jangan memilih bersahabat dengan dunia, tapi bersahabatlah dengan Allah. Tidak pula bisa kita katakan, kita masih hidup di dunia ini pendeta, kita tidak boleh lepas dari dunia ini. Anak-anak remaja saya sering katakan, kita masih di dunia guys. Kita masih di dunia ini besti. Kaki kita masih menginjak tanah, perut kita masih lapar, gitu kan? Kita butuh pakaian. Kita butuh skincare, kalau perempuan misalnya. Kita butuh ini dan itu segala macam, kita boleh sebutkan satu persatu. Oleh karena itu seolah-olah karena kita masih berada di dunia ini, seolah-olah ada orang yang mau menghalalkan kalau kesalahan itu masih bisa ditoleransi, kira-kira seperti itu. Masih di dunianya kita pendeta, kalau korupsi kecil-kecil nggak apa-apalah. Ibaratkan kalau kita mau memetik, kalau dia mengibaratkan korupsi itu, kalau kita hanya mendebang rantingnya, itu enggak masalah. Asal jangan sampai tebang pokoknya, kira-kira begitu. Korupsi kecil, korupsi besar, mencuri sedikit, dosanya sama saja. Berbohong sedikit, berbohong banyak, sama saja. Tuhan tidak pernah negosiasi dengan hal-hal seperti itu. Lalu kita mau katakan, selama kita masih di dunia, sepertinya berbohong itu tidak terlalu fatal. Asal ingat kalau hari Minggu minta ampun kepada Tuhan. Karena itu tidak jarang orang Senin sampai Sabtu itu adalah hari-hari yang penuh kebebasan. Bebas melakukan pekerjaan apapun yang menurut dia masih sah dilakukan selama di dunia. Tapi pada hari Minggu dia menangis sampai menangis darah. Berdoa sampai suntuk. Bukan hanya berdoa semalam suntuk, tapi berdoa sampai suntuk untuk menyucikan dosa dan pelanggarannya yang dia lakukan pada hari Senin dan hari Sabtu. Apakah itu yang Tuhan mau? Tuhan menghendaki kehidupan kita, Tuhan menghendaki kita bersahabat dengannya, bukan hanya pada hari Minggu saja. Tuhan menghendaki kita bersahabat dengan Dia bukan hanya pada hari tertentu, bukan hanya pada jam dan waktu tertentu, tapi bersahabatlah dengan Allah. Dan jauhkanlah dunia, jauhkanlah kenikmatan dunia. Sehingga dengan bersahabat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah membaca sebuah ilustrasi tentang kelompok pemuda yang sedang melakukan mendaki gunung. Kelompok pemuda ini suatu ketika melakukan kegiatan mendaki gunung seperti yang kita boleh bayangkan. Meskipun belum pernah mendaki gunung, pasti ketika sudah sampai di puncak yang dituju, suasananya sudah berbeda. Sudah tak perlu lagi kita begini-begini kan? Sudah tidak perlu lagi begini-begini. Yang perlu di sana adalah seperti ini. Ketika kelompok pemuda ini sampai di puncak gunung itu, mereka memulai memikirkan untuk membuat sebuah api unggun yang mereka harapkan dengan api unggun itu mereka boleh mendapatkan kehangatan meskipun tidak 100% benar-benar dihangatkan. Ketika mereka mulai menghidupkan api unggun, satu persatu dari mereka mulai mendekat, merapat. Semua yang merasa kedinginan semakin mendekat kepada api unggun itu. Semakin mereka merasa kedinginan, mereka semakin mendekat dan merapat. Yang pada akhirnya mereka sungguh-sungguh merasa terhangatkan oleh api unggun yang mereka nyalakan di sekitaran mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari cerita singkat itu sebenarnya bukan hanya sekelompok pendaki gunung itu bisa memiliki kesadaran
tentang apa yang mereka butuhkan. Tapi secara umum manusia di dunia ini, kita ini yang masih bisa merasakan, yang masih punya rasa di dalam tubuhnya. Jika dia masih bisa merasakan panas, dingin, asam, pahit, dan lain sebagainya, dia semestinya tahu mencari solusi seperti apa yang dia butuhkan. Kalau saya kehausan, yang saya butuhkan adalah air, maka saya harus mencari air. Jangan kalau haus yang dicarinya makanan berat. Ketika seseorang itu haus, dia pasti mencari air terlebih dahulu untuk boleh dia minum. Ketika seseorang itu kedinginan, yang dia cari adalah hal-hal yang bisa membuat dia merasa hangat. Ketika seseorang itu merasa tidak baik-baik saja, tubuhnya tidak sehat, katakanlah dia demam, sakit dan lain sebagainya, yang dia cari pasti obat. Ya, kalau ada mencari yang lain, itu mungkin jadi pertanyaan juga bagi kita kan. Kalau ada di sini orang sakit, yang dicari justru temannya, berarti sakitnya bukan dirasakan tubuh, tapi di sini mungkin sakitnya, hatinya. Kalau hati memang sakit, jangan dimakan bodrek, nggak usah cari bodrek. Mungkin kita hanya perlu healing gitu kan. Atau mungkin kita hanya perlu sedikit waktu untuk boleh sekedar selfie dan lain sebagainya. Cukup dengan itu. Tapi itu pun kita tahu. Kalau kita stres, kalau kita benar-benar depresi pun kita tahu obatnya sebenarnya. Tahu jika seseorang itu masih normal. Dia tahu obatnya. Kalau ada orang depresi mencari tempat yang tertinggi, wah itu sudah tidak benar. Tapi secara umum dia tahu kok apa yang bisa membuat dia menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Dari semua persoalan dan pergumulan hidup kita, kalau saya butuh air, saya cari air. Kalau saya lapar, saya cari makanan. Kalau saya kedinginan, saya cari tempat yang hangat. Kalau saya kepanasan, saya usaha untuk mendinginkan suasana. Maka kalau saya membutuhkan kekuatan, kepada siapa saya datang? Pasti mencari orang yang lebih kuat, yang lebih tangguh, yang lebih hebat dari saya. Jika saya membutuhkan sandaran, saya tidak akan mencari sandaran yang gampang jatuh dan tumbang. Tapi saya harus mencari tempat sandaran yang kokoh. Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan bagi kita? Oleh karena itu, pergumulan, persoalan, problem, hawa nafsu, dan hal-hal lain di tengah-tengah kehidupan kita ini, sebenarnya kita tahu penawarnya apa. Yaitu datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Kamu punya persoalan hari ini? Kamu punya persoalan di perkuliahanmu? Skripsimu tidak di ACC? Biaya kuliahmu tersendat? Biaya hidupmu susah? Jodohmu belum datang, belum ketemu? Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Kamu merasa hidupmu ini sudah terlalu berat, sudah susah kali lepas inang pendeta. Sepertinya saya ini sudah berada di lingkaran setan. Dulu memang saya sekedar main-main. Dulu saya hanya iseng-iseng saja melakukan hal-hal buruk. Tapi sekarang saya sudah terlalu berat dan susah keluar dari itu. Datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena Yakobus tidak hanya mengatakan tentang bahaya ketika hawa nafsu dan iri hati menguasai diri kita. Tapi Yakobus juga menyampaikan hal apa yang bisa melepaskan kita dari hawa nafsu dan iri hati yang melekat dalam diri kita itu. Yaitu dengan cara mendekatlah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jika bibit-bibit dosa, bibit iri hati, bibit dengki, bibit-bibit persaingan itu sudah tumbuh subur di dalam pikiran dan hati kita. Yakobus katakan dalam sebuah nasihat, datanglah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan dengan merendahkan hati. Maka kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada manusia
akan membuat mereka terpuaskan dan terobati. Dengan datang kepada Tuhan, dengan mendekat kepada Tuhan, kuasa nafsumu yang berlebihan itu, hawa nafsumu yang mengekangmu itu, iri hati, kemarahan, dendam, bahkan kenikmatan duniawi yang sudah susah untuk lepas dari dirimu, akan dipulihkan dan diobati dengan datang kepada Tuhan. Mungkin sering kita juga mengalami hal yang sama. Bukan hanya seperti kehidupan jemaat yang berserak pada saat itu, yang dinasehati oleh Yakobus yang dituliskan dalam khotbah kita ini. Tapi kehidupan kita zaman sekarang pun adalah sering menghadapi dan mendapatkan tawaran-tawaran duniawi yang menurut kita itu bisa menjadi penawar yang menyenangkan hati kita. Mungkin sering juga kita mengutamakan apa yang ada dalam dunia dan mengabaikan perintah Tuhan, serta mengabaikan persekutuan dengan Tuhan dan sesama manusia. Hari ini kepada kita disampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, iri hati, benci, dendam, amarah yang berkepanjangan sering menjadi alasan kita untuk menarik diri dari persekutuan dengan Tuhan. Karena kemarahan kita nggak tercapai cita-cita kita, karena kemarahan kita karena nggak dapat apa yang kita minta, karena kemarahan kita dan kekesalan kita, karena kita tidak bisa menjadi orang terdepan, tidak menjadi terjuara, tidak menjadi terhebat. Akhirnya ada banyak orang memilih jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan. Ini biasa terjadi paling banyak di kelompok ibu-ibu sih kalau saya lihat. Nggak tahu pemuda-pemudi saudara di sini sering. Tapi saya pernah punya pengalaman dengan jemaat saya. Saya jumpai, Inang, kenapa kamu tidak datang lagi marari Kamis? Saya bilang. Jawabannya seperti ini. Bu Pendeta, tahu anakku yang pertama itu, dianya jantung hatiku. Dia panggoaran opungnya. Dia tumpuan hidup kami sesungguhnya. Tapi dah kawinlah ke Muslim. Udah gitu ditinggalkan istrinya pula katanya. Itu persoalannya kedua. Kemudian buruku yang nomor 2 pun ya gitulah. Baru kerjanya sebulan sudah di PHK. Anakku yang nomor 3 melamar polisi nggak lulus. HP uang kami sudah banyak yang masuk ke sana. Apalah nggak stres aku pendeta. Makanya nggak datang aku marari Kamis katanya. Saya tanya, Inang, dengan tidak marari Kamis, kembalinya uang Inang itu? Saya bilang, dengan tidak marari Kamis lagi, dapatnya apa yang menjadi cita-cita Inang? Jawabnya, enggaklah pula pendeta katanya. Sesungguhnya memang, kalaupun kita mengalami persoalan pergumulan hidup, menyingkir dari orang, merasa malu, merasa tidak enak, merasa udah enggak nyaman, merasa kita kecewa dan marah sama Tuhan, marah kepada keadaan, lalu kita meninggalkan Tuhan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau hari ini kamu merasa kecewa dan dikecewakan oleh situasi dan lingkunganmu, datang kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, karena dengan meninggalkan Tuhan, dunia ini akan mengikatmu. Dan ketika kamu sudah terikat oleh dunia, bersahabat dengan dunia, itu sebagai tanda kamu membuka permusuhan dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Seperti tema kita minggu ini. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan hidup kita, siapapun kita, apapun keberadaan kita, datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Meskipun salib yang hendak kita pikul. Sama seperti nyanyian Kidung Jemaat nomor 401. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah memikulku. Sekalipun berat, sekalipun susah, tapi datanglah kepada Tuhan. Karena dengan datang kepada Tuhan, Dia akan memulihkan, memberi kepuasan dan mengobati hati kita yang terluka. Dengan datang kepada Tuhan, kita akan bisa melepaskan segala hawa nafsu, iri hati yang menimbulkan persengketaan dan pertikaian di tengah-tengah kehidupan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk menaikkan syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga bersyukur Bapa karena firman-Mu boleh tertabur di antara kami. Berkatilah firman-Mu sehingga itu boleh kami jadikan sebagai rema, sebagai pedoman di dalam kehidupan kami ketika kami menjalani hari-hari kami dan ketika kami hendak mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami seluruhnya yang hadir dalam ibadah ini. Seluruh penatua, pelayan yang Engkau pilih untuk turut ambil bagian dalam ibadah pelayanan sore ini. Bahkan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan berkati kami. Dan kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segala pergumulan kami, persoalan kami, problem kami, dan kehidupan kami. Karena hanya dengan datang dan dekat kepada Tuhanlah kami beroleh damai sejahtera, kami dipulihkan, dan kami disembuhkan oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk merespon sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 3. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, tetap tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilmu ke tempat tinggi dan teguh, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Menghantarkan kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mengumpulkan persembahan.
berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.